semakin bersemangat. Iya. Balik lagi di Warung Ebo. Sudah Iya. segmen ketiga ini masih kita undang. Mungkin pemirsa di rumah masih ada keluhan yang Iya. belum tersampaikan, mungkin ke rumah sakit takut ya. Oh. Nah, mumpung lagi ada pakarnya dan ahlinya di sini, Iya. wajib hubungi kita di 0711 380022. Tanya langsung sama Pak Samsudin dan Pak. Nah, tadi kan ada pertanyaan yang belum dijawab. Benjolan-benjolan tadi tuh. Benjolan. Ya, jadi kalau misalnya ngomongin masalah benjolan, kita harus tahu dulu kira-kira dia mengganggu fungsi atau tidak. Oh, itu. Kemudian keluhannya selain ada benjolan itu sendiri, apakah menyebabkan misalnya Benjolan Oh, ini dapat ini lagi belum ini. Saya ada keluhan kalau Mas. Halo, assalamualaikum. Halo, Warung Ebo. Waalaikumsalam. Ya, di mana dengan jadi siapa ini? Dengan Alibaba. Alibaba di mana, Pak? Di Turki? Alibaba di Dubai. Ya, Ogadilir. Oh, Gadilir. Iya, Suralaya. iya. Ada yang ditanya kah atau sampai kah? Ada pertanyaan buat Pak Dokter ada? Ya, silakan. Pak Dokter, aku ini kan punya ponaan. Ya. Tapi dia lahir dulu kan normal. Nah. Pas umur tahun lebih, Ah. dia nyampak dari buai Pak Dokter. Oh, dari ayunan. Bukannya Ojek Maria yang nyampak dari buai. Dia lah diem masih kalau salah. Tidak apa-apa. Kebetulan Pak Dokter, jadi tulang belakangnya ini agak kesentuhan itu. Tulang apa? Tulang apa, Pak? Tadi bisa diulang enggak? Tulang belakang. Tulang belakang. Oh. Terus? Jadi keluarnya itu di situ. Kebetulan agak bengkok Pak itu Pak Dokter kalau dia agak jongkok tenang, duduk kan. Oh, tulangnya kejinggoan agak bengkok cak itu ya, Pak. Iya. Dari biasanya ya, budak kecil biasanya. Kalau tegak bengkok juga atau cak mana tuh, Pak? Iya, bengkok kan. Bengkok. Wah, abang ini cocok jadi dokter sebenarnya. Tolong rekrut lana. Urusan bengkok, urusan. Lama Bikin berani langsung spa ya. barang. Terus Itu baik, Pak. ada lagi? keluhan lain selain bengkok Nah, itu apa? pertanyaan kedua Pak ya. Nah, ya, lanjut. Ojek Maria. Oi. Ya, ya. Jadi aku ini ada satu kata-kata buat Maria. Kalau ada jodoh juga, ada jodoh, Pak. Njok lah. Terus apa dia? Pantun apa, Pak? Maria, Ya. dengar kau tuh? Ya. Dengar kenal aja. Bagus, Tin. Ya. Sip. Wajahmu memang cantik. Bodimu kecil kayak tipu. Tingkahmu membuatku salut. Ya. Tapi sayang kopimu galak kentut. Jadi ponaan tadi modus bae apa? Modus mantun ke Maria, Pak. Maria yang Jangan tujuh tadi. ujung-ujungnya ngentut ke aku. Itu baik, Pak. Terima kasih Pak Alibaba yang ada di Gadilir. Yang si kok belum terjawab, yang ini Iya, nanya lagi. Jadi cak mana benjolan tadi itu? Kita jawab sih. benjolan. Tahan dulu kali penelponnya untuk jawab pertanyaannya. ya soal benjolan tadi, fungsi kemudian keluhannya selain itu apa? Kalau misalnya keluhannya hanya benjolan itu saja dan hanya berlangsung lama dan sudah berlangsung lama, mungkin ya ini hanya mungkin tidak perlu diintervensi macam-macam. Tapi tetap kita periksakan atau konsulkan saja agar kita tahu sebenarnya benjolan itu apa. Karena kalau kita masalah benjolan itu secara garis besar dibagi dua, ada yang jinak, ada yang ganas. Tapi kalau misalnya dia sudah bertahun-tahun dan tidak mengganggu fungsi, tidak bertambah besar, kemudian tidak menimbulkan nyeri, tidak bernanah atau yang lain-lain, kemungkinan mungkin itu benjolannya kategorinya yang jinak. Gitu. Tapi balik lagi ya kita perlu diagnostik lebih lanjut. Kalau misalnya kita mau tahu itu apa. Gitu. Nah, teraso tadi Pak ujinya Pak, kan agak kebas apa ujinya tadi kan? Nggak kata teraso Teraso itu lah, ini ya, dah teraso. bahaya juga dah kira-kira. Nah, ya kalau misalnya bahaya atau tidak, kalau misalnya pokoknya gini, selama dia tidak mengganggu aktivitas sehari-hari, itu masih bisa ditoleransi. Tapi kalau misalnya kita benar-benar mau menuntaskan, ya kita harus paling Lihat nggak periksa, langsung, kita harus tahu karena kemungkinannya kan banyak. Kalau ini kan hanya sebagian kecil saja. Oke. Sekarang ke pertanyaan. Tulang Tulang belakang. belakang. Nampak dari ayunan tadi. Lahirnya normal baik. Akhirnya normal tapi Bengkok. Nah, Iya. bengkok. Dari nyampak tuh jadi bengkok. Iya. Bengkok tulang belakang. Ya. Apalagi dia usianya masih kecil. Jadi kita harus tahu dulu bengkoknya ini apa benar-benar bengkok atau dia kebiasaan bengkok.
Soalnya ada yang namanya postural, ada yang namanya struktural. Nah, itu kita harus periksa dulu. Jangan-jangan kan misal ini contoh kasus ya. Misal remaja gitu datang keluhannya karena bengkok. Ternyata dia sering pakai tas lempang. Ya kan? Jadi dia terbiasa miring. Besar juga ya Pak pengaruhnya. Nah, di situ kan kita lihat oh ini ya hanya perlu ini aja latihan postur, perbaikan postur gitu. Kalau misalnya masih kecil, tadi itu balik lagi, kita biasanya pendekatannya non-operatif dulu. Mungkin perlu di fisioterapi jika misalnya memang benar. Jadi diperbaiki posturnya. Kemudian kalau memang benar-benar tadi bengkoknya derajatnya lebih dari yang bisa ditoleransi, mungkin bisa ditambahkan kayak jaket atau brace agar bisa membantu meluruskan tulangnya. Gitu. Mumpung masih kecil lah ya bisa diatur. Iya. Selain itu kita juga cari kira-kira ada penyakit penyerta yang mungkin menyebabkan itu. Harusnya balik lagi ke rumah sakit Siti Fatimah. Benar. Karena fasilitasnya. Kita pengen tahu dulu apa dia Pak fasilitas unggulan di rumah sakit Siti Fatimah ini untuk ortopedi ataupun traumatologi ini Pak Direktur coba. Iya. Jadi tadi sudah saya sebut salah satunya kardiovaskuler, jantung, di keduanya ortopedi dan traumatologi. Ini kita akan gabungkan dengan rehabilitasi medik dan juga kedokteran olahraga. Karena traumatologi ini salah satu selain kecelakaan lalu lintas atau kecelakaan domestik misalnya jatuh habis benerin lampu dan lain-lain, itu adalah cedera olahraga seperti yang didalami oleh Mbak Maria. Mbak atau Bu ini? Mbak. Kok mbaknya gitu Mbak? Kayak lemes ya. Mbak. Adek Maria ini kan salah satu cedera olahraga. Nah kita integrasikan karena ada juga nih ada bidangnya juga namanya kedokteran olahraga itu sekarang sedang populer dan juga digabungkan dengan rehabilitasi medik karena memang dari awal didiagnosa lalu dilakukan pengobatan sampai ke pemulihan itu harus satu tim. Nah, alhamdulillah di Rumah Sakit Siti Fatimah sudah kita gabungkan ini dan sudah kita kolaborasikan ke depan nanti tim Dokter Ramadan gabung dengan tim kedokteran olahraga gabung dengan rehabilitasi medik. Nah, Pak Samsudin mau Pak Dokter Ramadan, misalnya kalau kita nak berobat nih, punya keluhan yang diomong ke bapak-bapak tadi, itu langsung ke dokter spesialis ortoped atau langsung melalui dokter spesialis penyakit dalam dulu, itu rujukannya? Iya. Kalau misalnya teman-teman datang dengan bukan menggunakan fasilitas BPJS atau asuransi, maka teman-teman bisa langsung memilih di poliklinik kami bertemu dengan spesialis ortopedi sesuai dengan keluhannya. Kalau juga teman-teman mungkin bingung, sebenarnya saya ini di spesialis mana, apa penyakit dalam dulu atau ortopedi dulu, ada hotline kami bisa ditelepon, di situ bisa diajak bertanya dan berkonsultasi keluhannya dan nanti kan diarahkan kemana. Termasuk juga akan dibantu pendaftarannya sehingga nanti teman-teman bisa tahu nih Dokter Ramadan hari apa, ketemu janjiannya gimana. Bahkan bisa kita sampaikan langsung keluhan ini ke Dokter Ramadan sebagai dokter ortopedi dan dokter ortopedi akan bilang oh mendingan hari ini karena ada rehabilitasi mediknya sekalian untuk kasus yang seperti ini. Jadi kita akan memaksimalkan. Karena teman-teman saya paham ada banyak yang bingung kan. Kayak tadi saja udah 3 penanya semuanya menggunakan kalimat yang sama. Kira-kira perlu dioperasi atau tidak? Artinya ada berita yang salah. Itu kayak itu dong. Makanya itu. Jadi dari pihak bisa konsultasi sebelum berobat ke rumah sakit. Itu hebat layanannya Siti Fatimah itu. Online. Baca hotline. Konsultasi secara hotline dan online. Langsung dibantu. Pendaftaran juga langsung bisa dibantu. Jadi balik juga jadi sebelum ke sana juga bisa konsultasi. Jadi minta tolongan apa tuh abah ibu dokter Pak Samsudin. Balik ini kakak aku nih langsung aku bawa ke rumah sakit kan Samsudin. Oh ini kakak beradik mereka. Beradik dong nih. Ternyata kamu kakak beradik. Kamu 2 beradik Maria. Waktu kau dilahirkan kan itu ada tembuninya. Besarnya itu. Betul melarang ya. Iya. Jadi pemirsa jangan takut ke rumah sakit atau bisa langsung ke rumah sakit Siti Fatimah. Konsultasi bisa melalui teleponnya, pendaftaran juga bisa melalui online juga. Berapa nomor? Nah, boleh disebut atau Mbak hafal nomor
Ada. Oh, di mana? Hotline yang bisa dihubungi. Bisa dihubungi, mungkin pemirsa nggak tahu kali kan, langsung pasti dicatat. Iya, benar. Nomor teleponnya sebentar lagi dicatat ya. Oh, minta rekening ini. Iya benar. Nomor rekening. Aduh, Jangan lupa ditunggu nomor telepon. Aduh. 0811 Ya. 7251 Sekali lagi. 234 0811 7251 234. Nah, baca telepon di situ hotline Rumah Sakit Umum Siti Siti Fatimah. Fatimah. Itu langsung dari Siti Fatimah Ayu yang ngomong Dan tadi. Instagram Nah, ada. langsung tersambung ini loh Pak Direktur. Iya. Ya sudah. Nah, apa lagi apa Siapa nih? di mana? Angkat telepon dulu. Waalaikumsalam Dengan warahmatullahi siapa wabarakatuh. di mana? Dengan siapa, Pak? Ya. Yudi? Yudi. Di Opi. Opi apa Oki? Opi. Oki. Opi. Iya. Silakan anaknya apa? Ya. Usia 43. Nah. Jadi pas kami jalan kaki. Sekolah tadi bunyi detok katanya. Ya. Oh, ada bunyi. Apa yang berbunyi kaki, Kak? Dengkul. Dengkul. Terus? Pak sholat dengkul itu. Setelah sholat lagi. Nah, saya apa sih dok aku sih? Semuanya jatuh apa yang kontak itu. Apa, Pak? Apa yang harus dilakukan? Ya, apa tindakan aku yang akan ke Sholat. obat apa? Kalau jalan ya. Ya, itu baik. Jatuh. Empat-empatnya Apa lah. lagi? Ada lagi? Kedua rumah sakit Fatimah ini bisa pakai inhale filter Pakai apa? pelayanannya. Pakai apa, Kak? Inhale filter ya. Oh, inhale. Ya, Oke. itu baik. Ada lagi? Ditanyakan? Ya, itu dah yang selalu Ya. kasih ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Dari Kayu Agung ya. Mana itu menanggapi pertanyaan ini? Betul Siapa berbunyi. yang akan Berdetok jawab? aja tadi ya. Dengkulnya, Pak. Bunyi, kalau jalan bunyi. Oh, kaget lupa dijawab. Kita naik iklan. Iklan, Pak Dokter, Pak Jangan Sangguling. kemana-mana pemirsa. Kita bakal balik lagi sudah yang lewat kok ini.